kami mau sampaikan bahwa persyaratan-persyaratan terkait pengurusan NIB itu menjadi tidak kita prioritaskan di awal terlebih dahulu. Biarkan proses transisi ini smooth dan berjalan dengan baik. Yang terpenting posisi positifnya bahwa kami ingin bahwa ojek-ojek online ini mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Lalu yang kedua, mereka bisa terus berjalan, berusaha, beraktivitas sesuai dengan harapan mereka. Dan yang ketiga, syarat-syarat terkait pengurusan NIB itu jangan dulu dijadikan beban. Yang terpenting proses transisi ini berjalan dulu. Nanti kita akan pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak aplikator, dengan pihak asosiasi ojol untuk mengatur dan menyiapkan semua sebaik mungkin. Berarti mereka dapat hak seperti MKM, seperti akses. Iya, semua. Artinya semua insentif yang didapatkan oleh pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah didapatkan juga hak itu untuk ojol. Pak, jadi itu otomatis nggak sih driver yang terdaftar di aplikasi itu menjadi pegiat usaha atau sukarela mereka daftar? Secara otomatis. Dan memang sebagian besar dari teman-teman asosiasi ojol, garda ojol segala macam juga mengharapkannya ke arah sana kok. Jadi makanya ini semua kita lakukan karena ini adalah aspirasi dari teman-teman penggiat usaha ojol di bawah. Itu nggak mau dilakukan verifikasi dulu Pak untuk driver, karena kan biasanya ada driver yang mungkin pakai akun temannya atau akunnya siapanya gitu. Begini Mas, saya ingin sampaikan dulu, ini tolong biar supaya jangan bias dulu ya, kita satu persatu. Tolong ditangkap dulu spirit dan semangatnya. Spirit dan semangat adalah kita ingin memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada saudara-saudara kita di ojol. Itu dulu satu ya. Hal-hal terkait konsekuensi administratif, konsekuensi prasyarat, itu jangan dulu kita jadikan beban, jangan dulu kita jadikan prioritas pertama. Yang terpenting kebijakan ini berjalan, biarkan pemerintah, aplikator, dan pihak ojol berkoordinasi, nanti kita tindak lanjuti secara teknis. Yang terpenting ini berjalan dulu, dan apa yang menjadi aspirasi teman-teman ini harus kita tindak lanjuti, karena ini kepentingan orang banyak Mas. Jadi saya juga berharap kami dari pemerintah tentunya harus hati-hati. Kami nggak mau gerasak gerusuk, kami nggak mau sembarangan melanjalankan kebijakan begitu saja, akhirnya nanti berimplikasi terhadap kondusivitas dan stabilisasi ekosistem transportasi online. Itu ya, jadi saya mohon kepada teman-teman media bantu kita, karena gini, kami berkepentingan untuk menjaga ekosistem ini kondusif, terjaga baik, karena ini melibatkan pihak yang cukup besar dan cukup banyak. Ada aplikator yang harus kita jaga usahanya, ada pihak ojolnya, ada pihak merchant, dalam hal ini UMKM, seller, segala macam. Jadi kita harus jaga dulu ekosistem ini secara kondusif dan berkeadilan. Berarti terkait dengan fasilitas THR, BHR kan yang selama ini juga dikeluhkan oleh ojol kan gitu ya. Itu juga bakal dibahas lagi atau gimana? Kan kalau sebenarnya gini, kan THR tidak pernah ada. Yang ada adalah bonus hari raya. Itu dulu ya, kita harus garis bawahi ya. Jadi bukan tunjangan hari raya, artinya bonus hari raya yang diberikan oleh aplikator kepada teman-teman ojol yang memang menurut ekosistem ini mereka memiliki wajib untuk diapresiasi lah usaha mereka. Kenapa? Melalui Perpres sedang di. Ya. Jadi kalau ngomongin pemberdayaan itu arahnya berarti kemana? Maksudnya kalau ngomongin mereka bisa suatu hari income-nya bertambah gitu ya kan kalau ngojol ya ngojol aja gitu. Maksudnya akan ada diarahin buka usaha. Begini, kan apa yang terjadi, apa aktivitas sekarang teman-teman ojol yang mereka dapatkan kemanfaatan, salah satunya adalah fleksibilitas waktu. Nah, dari kefleksibilitasan waktu mereka, kita juga akan kasih mereka kesempatan untuk bisa membuka usaha di luar ojolnya. Bisa jadi juga ojolnya terus diintensifkan, berjalan, agar pendapatan mereka semakin tinggi. Namun juga mereka punya keluarga, punya istri, punya anak mungkin di rumah. Itu kan juga bisa kita support untuk kita buka usaha-usaha lain selain hanya sekedar ojol. Prinsip dasarnya adalah dengan mereka ditreatment sebagai pengusaha mikro transportasi online, mereka memiliki fleksibilitas. Karena basic dasarnya memang mereka
hadir muncul sebagai ojol dengan prinsip kemandirian. Ingat loh, mereka punya motor sendiri, gitu ya. Oke lah, mungkin ada 2-5% yang mungkin motornya motor temennya atau segala macam. Tetapi mayoritas rata-rata itu motor sendiri. Mereka ngurus STNK-nya sendiri, semua sendiri. Jadi prinsip kemandirian itu sudah ada pada diri mereka. Nah, kami Kementerian UMKM melihat modal dasar semangat kemandirian yang dimiliki oleh saudara para penggiat ojol ini bisa menjadi modal dasar mereka untuk kita bantu di beberapa usaha yang lainnya. Pak, sebelum ada dinamika yang 8% tadi itu Pak, dari aplikator itu sempat menyatakan bahwa ketika mengikuti aturan ini akan ada potensial loss. Kita tidak usah lagi bicara yang kemarin, yang terpenting hari ini aplikator, ojol, ekosistem ini dan pemerintah sudah bersepakat untuk menjalankan kebijakan yang diharapkan oleh Presiden. Pak, status UMKM ini sampai kapan? Karena kan asosiasi ojol dan Kementerian Tenaga Kerja itu membahas supaya ojol itu bisa berstatus sebagai pekerja. Nanti kalau misalnya dari Kementerian sudah menetapkan mereka sebagai pekerja, gitu, apakah UMKM masih up bagi ini? Saya pikir begini, terkait hal-hal yang seperti itu bagi kami itu adalah bagian dari proses dinamika yang sudah berkembang dan biarkan saja. Namun yang terpenting pemerintah ingin melihat mana yang terbaik buat saudara-saudara kita ojol dan juga buat aplikator. Jadi gini ya, saya selalu sampaikan bahwa ini adalah ekosistem usaha transportasi online yang tidak bisa hanya sekedar melihat kepentingan ojol saja, tidak bisa hanya sekedar melihat kepentingan aplikator saja, dan juga tidak bisa hanya sekedar melihat kepentingan merchant atau seller UMKM yang ada di situ. Ini kepentingan semua yang ada dalam ekosistem itu. Maka dari itu, pemerintah hadir dengan prinsip proporsionalitas dan berkeadilan untuk menjaga ekosistem ini. Dan itu perintah Pak Presiden, tolong jaga ini, karena ini bukan hanya melibatkan 10-20 orang, 100 orang, 1000 orang. Ini melibatkan jutaan masyarakat, jutaan UMKM, jutaan ojol, dan juga satu perusahaan aplikator yang harus kita jaga. Pak, mempertegas lagi, berarti sekarang ini masih wacana dari Menteri UMKM untuk driver ojol menjadi pegiat usaha UMKM. Belum ada bulan atau kapannya gitu. Akan segera ditindaklanjuti kok. Oleh Kita pemerintah apa? Payung hujan. Pak, kan ini Bapak bilang kalau misalnya ojol jadi UMKM, otomatis mereka bisa mendapatkan KUR. Berarti pelakuan KUR saat ini itu akan kemungkinan dinaikkan atau enggak? Nggak ada, kan mereka berhak mendapatkan, kan sekarang kan KUR itu kan angkanya maksimal sampai 500 juta. Yang 100 juta ke bawah tanpa agunan. Yang 100 juta ke atas sampai 500 pakai agunan. Ya tinggal nanti kita lihat tentunya polanya kami kan kita buat klasterisasi kayak Kementerian UMKM, nanti bersama-sama dengan aplikator kita siapkan beberapa program-program ataupun potensi-potensi usaha kita akan petakan nanti dan kita support dan akan lebih enak Mbak karena ekosistem digitalnya sudah terbentuk kan, sudah terbangun. Jadi nanti tindak lanjut kerjasamanya antara terkait eksekusi program antara Kementerian UMKM dengan aplikator dan ojol akan lebih mudah karena sudah dalam satu ekosistem digital. Begitu. Pak, selain dengan Kemenhub sudah berbicara dengan pemerintah yang lagi Pak? Semua pihak. Prinsipnya semua sepakat bahwa ini adalah satu ekosistem yang harus dijaga dan prinsip keadilan dan proporsionalitas menjadi kata kunci yang paling utama. Dan kita ingin mereka-mereka saudara-saudara kita yang di ojol itu tentunya harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk bisa tumbuh. Ini draft Menegaskan perpresnya ojol. udah ada Pak? Draft perpresnya udah ada? On the way. Ojol itu terbatas untuk 2 roda ya? Ya. Yang parsel dan lainnya belum. kalau kurir online juga nggak? Kenapa? Kurir online. Ya itu kan masuk di sementara kita tuntaskan dulu ojolnya. Jadi gini Mas, yang harus dipahami oleh semuanya, mengeksekusi sebuah kebijakan kita nggak bisa terburu-buru. Yang terpenting kami harus selesaikan dulu satu ini dan kita pastikan bahwa kebijakan yang kita eksekusi ini baik buat saudara-saudara kita ojol, baru nanti yang lainnya kita tata lagi. Oke coy.
siapa? Paten coy. Pak, soal Oppo. komisi seller di TikTok yang bulan Mei yang lalu, Komisi seller di TikTok Shop, mereka jadi naik ya? Komisi Seller Oh, di TikTok Shop. Iya, iya. nggak ada. Mei lalu kan Bapak bilang mau Gini. Oh, oke. Jadi gini. Sekarang kita lompat ke ekosistem satu lagi ya. Iya, Pak. Tadi kita main di ekosistem transportasi online, kita sekarang main di ekosistem e-commerce. Di ekosistem e-commerce, kesepakatan kami, pemerintah, dan juga para e-commerce, terus juga di bawah garis besar kebijakan Pak Presiden, yaitu keadilan ekonomi. Itu kan narasi besar yang diperintahkan kepada Pak Presiden, kepada kami-kami, membantu beliau kan, bahwa hadirnya pemerintah harus bisa memberikan keadilan ekonomi bagi siapapun, baik yang level atas, besar, menengah, kecil, dan mikro, bahkan sampai ke super mikro. Artinya narasi keadilan ekonomi itu harus kita implementasikan dan kita eksekusikan. Salah satu bentuk konkretnya adalah perlindungan serta peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil yang ada di ekosistem e-commerce. Nah, kemarin kami panggil beberapa e-commerce, para e-commerce sepakat bahwa terkait beberapa rencana mereka untuk menaikkan dan lain sebagainya itu stop terlebih dahulu, dan sudah dimitigasi oleh, ini ditindaklanjuti oleh Pak Ali ya, dengan Pak Temi. Namun Pak Teminya sekarang lagi ke Semarang. Namun jadi alhamdulillah semua sepakat dulu, dan ini sekarang kita Kementerian UMKM bersama-sama dengan platform e-commerce, Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Lazada, Blibli, ada lagi yang 5 itu ya, yang besar itu, dan beberapa lagi nanti mungkin. Ini kita sepakat kemarin untuk menyiapkan integrasi sistem terlebih dahulu antara mereka dengan Sapa UMKM, dan ini akan dipercepat nih supaya segera dieksekusi. Oke? Pajak digital Pak. Kemarin. Nah, kemarin kan gue udah bilang, tanya dong sama kesana ke Dijen Pajak. Jadi itu sekarang marketplace lagi proses transisi dulu pas 1 Agustus. Nah, itu lo lebih tahu daripada gue. Nah, maksudnya ada tanggapan Pak. Mulai 1 Agustus ada Gini, bagi saya terkait urusan pajak, untuk lebih jelasnya, saran gue kepada teman-teman tanya detail kepada Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Pajak. Teman-teman akan bisa mendapatkan lebih utuh di situ tuh. Jadi nanti kalau gue jawab pelintir-pelintir, lain lagi nanti. Minta tanggapan nggak Pak? Kan Udah lu pasti lebih tahu daripada gue. dari tanggal 1 Agustus Pak mulai dipungut. Gue yakin lu lebih tahu daripada gue. Oke. Dengan harga nggak sih Pak untuk di platformnya sendiri, karena kan ditambah pungutan pajak juga ya Pak? Sampai sekarang kesepakatan kita dengan e-commerce, kita belum mau bicara tentang kenaikan, bukan kenaikan harga, kenaikan tarif. Ya betul dong? Kenaikan tarif. Jadi kalau kenaikan harga, kesannya harga-harga barang nanti. Kenaikan tarif di e-commerce sampai hari ini kita belum ada pembicaraan ke sana, dan e-commerce dengan kami Kementerian UMKM sepakat untuk kita hold terlebih dahulu dan kita integrasikan sistem ini supaya cepat nih, biar cepat nanti kita tindak lanjuti. Oke, satu persatu ya. Terima kasih ya semuanya ya, sukses ya. Oke coy semuanya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.